Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, saya senang sekali karena bisa menemani adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Tapi Lau Semela akan membacakannya pada ayat yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik bisa menyimaknya di handphonenya masing-masing, di screen handphonenya masing-masing, ataupun juga bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan penitera itu, dan kepada Asya hamba raja. Katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Nah adik-adik, raja yang dimaksudkan di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini adalah Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah salah satu dari dua raja yang disebut di dalam Alkitab adalah raja yang seperti Daud, yang tidak menyimpang ke kiri dan yang ke kanan. Satu orang raja sebelum Yosia adalah Raja Hizkia. Nah adik-adik, mereka berdua adalah raja yang setia kepada Tuhan. Nah pada bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai Raja Yosia. Ketika imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat, Yosia segera menanggapi dengan sangat benar adik-adik. Dia sadar akan keberdosaan dirinya dan juga bangsa Yehuda. Dia sadar bahwa dirinya berdosa dan juga bangsanya berdosa. Pertobatan besar terjadi di Yehuda setelah sang raja sendiri, yaitu Yosia, mengalami pertobatan juga. Adik-adik, Yosia menyadari dia adalah orang yang celaka, dia adalah orang yang berdosa setelah mendengar Taurat yang dibacakan itu adik-adik. Nah adik-adik, berapa banyak raja Yehuda yang memiliki sifat seperti Yosia ini? Baik raja Yehuda maupun raja Israel, sama-sama mereka sudah keras hati dan tidak lagi memperdulikan seruan dari firman Tuhan. Walaupun begitu banyak nabi yang mengingatkan mereka, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, tetapi kebanyakan daripada raja-raja itu mereka tidak mau mendengarkan dan terus melakukan tindakan-tindakan dosanya mereka. Tetapi adik-adik, tidak demikian dengan Yosia ya. Yosia dia menyadari bahwa dirinya dan bangsanya sudah begitu dekat dengan murka Tuhan karena dosa-dosa yang dilakukannya. Nah adik-adik, hal berikutnya yang dilakukan Yosia adalah bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukan mereka. Inilah hal yang dilakukan oleh Yosia dengan tepat. Dia mencari perintah Tuhan. Dia tidak mau bertindak sendiri karena dia takut bahwa apa yang menjadi tindakannya itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, Yosia pertama ketika mendengarkan firman Tuhan, dia sadar akan dosanya dan kemudian dia bertanya apa yang harus dia lakukan dan bangsanya. Dia mencari perintah Tuhan, dia ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Adik-adik, kita belajar nih, respon kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan.
Yosia setelah mendengarkan Taurat yang dibacakan, dia dengan tepat dan segera merespon setelah mendengar firman Tuhan. Tidak ada menunda-nunda, tidak ada sedikit pun perasaan di dalam hati yang meremehkan setiap hal yang dia dengar. Dia tidak meremehkan firman Tuhan, tetapi dia melakukan, dia dengan segera sadar akan kelakuannya, sadar akan keberdosaannya, serta juga meminta petunjuk apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Adik-adik, bagaimana dengan respon kita terhadap firman Tuhan? Kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi apakah kita sudah melakukannya? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari ibadah sekolah minggu, dari renungan harian, tetapi apakah kita hanya mendengarkan saja atau bertobat dari tindakan-tindakan kita yang salah dan kemudian melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Contohnya adik-adik, mungkin kita sering tidak renungan setiap hari. Terus para lause mengingatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, dan kita pun semakin mengenal Tuhan kita. Nah, apa respon kita adik-adik? Apakah hanya mendengarkan atau bertobat meminta ampun kepada Tuhan karena jarang renungan dan kemudian berusaha untuk renungan pagi? Nah, adik-adik, Yosia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita pun harus demikian adik-adik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita harus meninggalkan tindakan-tindakan kita yang melawan kebenaran firman Tuhan dan terus berusaha melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga hidup kita adalah hidup yang mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali lagi kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kami mau melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan harian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada renungan harian selanjutnya. Bye-bye adik-adik.